Dia ceria banget. Ceria banget ya? Kalau ada Lovable Zara kayak benar-benar suasananya jadi hidup gitu. Sahabat Angin, itu yang lu nyanyi juga kan? Iya, liriknya yang gue relate banget juga. Bukan drama! Ini bukannya ini, Public Enemy. Oh, itu karena orang-orang tuh terlalu kayak kepikiran kita terus, jadi mereka denial. Padahal Gemini itu gimana sih sebenarnya, Zar? Gemini tuh paling banyak dicintai. Serius lu? Cewek gue Gemini Banyak tuh. yang, ya lu suka kan? Berarti Suka. sama cewek lu? Iya. Ya udah. Lo Lu mau ngejudge Gemini, berarti lu ngejudge cewek lo. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 55. Ini episodenya mungkin hampir sama-sama kemarin, karena kemarin gue udah ngundang Brian dan juga Satin ke sini. Dan sekarang ada case yang lain. Langsung aja kita announce, please welcome Zara Adis dan juga Mawar Eva Deong. Tepuk tangan dulu semuanya. Keren banget ini. Pasti para lelaki di luar sana suka banget sama konten ini karena ada kalian berdua langsung dijadiin satu frame. Main Virgo and the Sparklings kemarin, dan gue juga udah nonton di gala premiernya. Filmnya fun banget, untuk gua pun yang udah gede masih menikmati banget filmnya. Bohong, Peres, karena ada kita di sini ya. Iya benar, itu. Abis itu kita cut langsung. Zara sama Mawar, kalian berdua kan udah main Virgo and the Sparklings ya. Kemarin udah ngobrol juga sama Brian sama Satin. Emang ini kita yang main? Aneh juga ya Anda ya. Ini kan Anda sebagai Riani, Oke, ya kan? Anda sebagai Riani. Terus Satin ditanya kan, nervous nggak main sama Zara kemarin? Katanya sama Mawar juga katanya. Performance-nya menurut kalian gimana sih Satin di film pertamanya? Satin ini mau jujur atau? Wow. Canda. Nah, iya nggak apa-apa. Kita suka di sini drama. Oh, jual drama ya? Enggak dong, Oh, enggak ya. dong, Jangan jangan dong. dong. Tapi Oke. basically gimana nih Virgo and the Sparklings, kalian pas pertama kali nonton reaksinya Kalau gimana? kita sebenarnya nontonnya tuh udah ada special screening khusus untuk kita waktu itu sebelum tayang dan sebelum gala premier. Cuman kalau aku pribadi baru benar-benar nonton filmnya full tuh tadi malam. Iya. Kemarin. Pas gala. Iya, pas gala. Gak ingat waktu ya anaknya. Lu sibuk banget kayaknya ya, Zar. Terus happy banget nontonnya, apalagi yang bikin lebih happy lagi tuh ngelihat respon dari teman-teman yang satu studio gitu loh. Mereka tepuk tangan, teriak, nyanyi, apa segala macam. Jadi tuh kayak seneng banget aja. Ternyata diapresiasi sebegitunya. Spoiler dikit nggak apa-apa ya, dikit doang. Kan udah, ini tanya minggu ini kan, jadi udah pada nonton mungkin. Di Ini, cameo yang terakhir. enggak, bukan. Ditebak terus pertanyaan saya. Salah ya? Lu serem nggak pas lu ada dialog, polisi nggak bisa apa-apa itu? Itu, nih kita selesai gala premier kan ada interview. Iya. Ditanya semua media tuh paling suka part itu. Sama, gue juga. Iya. Itu gue juga pas ngomong tuh, pas syuting kan udah 3 tahun yang lalu ya. Iya. Pas ngomong tuh belum terlalu ngerti itu maksudnya dialog tuh apa. Sekarang gue ngerti. Itu pas itu gue, wah anjir gila Zara berani juga nih ngomong kayak gini, gila. Gue lagi yang ngomong kan. Iya ngomong itu bener jelas banget. Mawar sebagai Carmin. Iya, sebagai Karmin. Tapi berdua musuhan berarti ya? Iya. Tapi jujur ya, gue suka banget tau villain Carmin ini. Maksudnya Gue juga. Carmin, iya. Terima kasih banyak. Gue pertama kali nonton ngelihat Mawar kayak gue karena tahu dia aslinya pendiam banget gitu. Emang iya? Wah. Pendiam banget, kalem gitu. Pas di situ kayak gila nih orang aktor parah. Waduh. Maksudnya dalam artian beda banget dan Kok bisa gitu ya? iya bisa gitu. Gue aja nggak akan bisa seperti itu deh. Kalau misalnya jadi Carmen gitu pasti beda banget. Emang Carmen itu untuk kamu? Iya benar. Pas bikin workshopnya gimana tuh, chemistry atau build karakternya sebagai Carmen gimana tuh, War? Kalau untuk workshopnya sendiri kan aku ada bandnya, The Scorpion Sisters. Jadi kita bangun chemistry-nya satu sama lain dulu sih. Karena kita kan perform as a band ya. Jadi kayak bukan cuma soloist gitu. Tapi kayak gimana kita tuh kelihatan kayak kita udah ngelakuin ini bertahun-tahun loh. Bawain lagu yang sama mungkin udah kesekian kalinya gitu. Jadi kayak udah bener-bener hafal lah gitu. Iya, jadi itu yang pertama. Terus aku nyari gesture-nya Carmen gitu sih, Kak. Kayak dia band rock, dia juga percaya diri banget gitu, dan kayak dia tahu kalau misalnya dia masuk ke ruangan nih orang-orang bakal ngeliatin dia gitu, jadi dia kayak yang kalau secara jalannya pun dia udah yang kayak gitu. Udah pengen tampil banget gitu ya? Iya, Oh beda bener. banget ya pas gue ngeliat Mawar ngomong sama lu, Zar, bener kata lu. Beda dia banget kalem ya? banget ya. Iya, pasti di lokasi syuting lu yang paling suka jailin orang-orang ya? Oh enggak. Aku nggak jahil, aku nggak baik jahil. banget. Cuman cerewet aja ya, bener nggak sih Mawar dia kalau di Dia lokasi syuting? ceria banget. Ceria banget ya? Kalau ada Lovable ya? Zara kayak benar-benar suasananya jadi hidup gitu.
Lu kalian Males berdua, ngeliat gue gitu. basicnya kan udah musik. Zara dari girl group, Mawar juga udah punya berbagai lagu kan, yang lagunya Idol group ya, tolong, bukan girl group. Iya sorry, idol group, maaf, punten. Karena itu dulu gue mantan idol nih. Oh iya, benar. Saya pernah nonton Anda kayaknya deh di mall itu. Oh wow. Terus pas dapet tawaran Virgo, kalian berekspektasi nggak film itu bakal musik banget gitu? Maksudnya kalian mempelajari nggak kan? Zara juga kan gue tahu infonya juga kan belajar gitar baru lagi kan, hal baru lagi. Itu gimana tuh ceritanya Zara? Sebenarnya awalnya belum terlalu jelas karena kalau dari awal banget cuma tahu ini dari webtoon, dari komik, Bumi Langit gitu. Belum tahu kalau akan nyanyi, kirain akan gitar aja. Ternyata vokalis juga. Terus lumayan pressure ya. Karena saya nyanyi kan ber-16, 48 gitu kan. Oke, iya. Ini sendiri. Kenapa? Terus Nyanyi sendiri. Apa yang lu rasain ketika lu nyanyi sendiri? Nervous? Parah sih. Kalau Masa sih? nervous parah. Karena gue nggak pede kalau nyanyi. Tapi karena Virgo ini mateng banget persiapannya, ada workshop vokal, gitar, semua itu lama prosesnya dan benar-benar disiapin sampai kitanya siap. Jadi pede aja pas lagi syutingnya. Kalau Mawar, ada kesulitan nggak? Kalau aku sedikit cerita waktu screen test tuh aku nggak tahu aku bakalan jadi vokalis band rock. Jadi memang waktu screen test tuh dikasih tahu kamu pokoknya di sini jadi perempuan yang sombong gitu. Mean Girls gitu yang ya? bukan mawar banget. Oh iya. Aku dikasih dialog, aku inget banget itu kayaknya dialog yang udah menuju ending tuh. Jadi kayak lumayan sulit gitu. Terus waktu akhirnya aku tahu aku bergabung di film Virgo and the Sparklings, aku dikasih tahu kalau aku akan perform as a band rock. Yang sebelumnya genre aku ballad, terus juga pop, terus kita disuruh kayak gitu. Gimana? Dengerin lagu band rock nggak di Spotify? Jadi Bang Ocai sendiri ngasih kita referensi sih masing-masing. Apa? Kalau The Scorpion Sisters kita dapat Muse. Iya, jadi kayak lebih psychedelic. Iya. Tapi kesulitannya nggak terlalu ini kan, nggak terlalu bikin lu jadi beban kan? The Scorpion Sisters. Sama siapa Rachel Chia, satu lagi sih? Iya, Kak Rachel Chia, Mentari Novel, sama Kak Indah Kus. Oh, jadi Kak Rachel di drum, Kak Mentari di gitar, terus Kak Indah di bass. Iya, itu susah sih Kak. Susah ya? Susah banget. Jadi kayak gimana caranya kita nguasain panggungnya tapi tetap sesuai dengan frame gitu. Jadi kayak kita tuh mungkin kayak frame-nya segini gitu. Kayak kamu harus di sini-sini, tapi gimana caranya kelihatan kamu tuh nguasain panggungnya gitu. Oh, kayak act-nya ya? Iya, kayak udah nguasain gitu, kayak udah sering lah nyanyi sebagai band rock gitu kan. Padahal lu belum pernah sama sekali. Padahal belum, biasanya kan mungkin kayak di tengah gini-gini kan. Ini yang lebih yang kayak gaun gitu ya. gitu. Tapi sukses tapi lah. ya, Amin. acting sebagai anak band tuh menurut gue yang paling susah sih. Alasannya? Karena kan jarang banget kan film Indonesia yang ada acting jadi pemain band. Apalagi gue gitaris dan vokalis gitu. Ternyata itu acting itu tuh yang lebih bikin gue deg-degan banget daripada mikirin emosi gitu. Kayak misalnya kan biasanya orang takut tuh kayak aduh kalau emosi sedih takut gak bisa nangis atau apa gitu kan. Gue juga sampai sekarang masih takut sih. Tuman lagi. Makan temen dong. Cuman. Kalau itu kemarin gue jadi keinget lagi gitu rasanya ketika nonton. Gila itu tuh gue deg-degan parah, biarpun gak ada yang nonton atau cuman depan kamera aja kayak syuting biasa, tapi itu susah untuk nyingkronin mulut dan tangan, kapan pindah, apa segala macam. Terus harus kayak beneran bisa main gitar gitu. Chordnya ya? Iya, itu susah banget sih. Gimana lagunya? Selama ini kau ya kan? Itu salah satu lagunya. Iya, salah satu lagunya kan, tapi kan ada yang belum nonton mungkin. Iya. Satu lagi ada Sahabat Angin sama Bersorak. Sahabat Angin, itu yang lu nyanyi juga kan? Iya, liriknya yang gue relate banget juga. Ada yang bisa terima, aku yang selalu bawa masalah ke sekelilingku. Bukan drama! Ya, Untuk yang mau tahu liriknya apa, cari aja di Spotify dengerinnya. Cari aja, atau nggak langsung DM aja Zara Adisti di Instagram. Kolom komentarnya nanti Virgoanya aja, yang itu komen langsung ke Instagramnya Zara. Oke, Spotify rap kalian tahun lalu paling atas apa? Kemarin Satin tuh Rex Orange, kalau si Brian Charles Street. Gue juga Rex Orange. Rex Orange, yang mana? Always. Berarti sama sama Satin nih selera lagunya. Lu? Iya, sama. Jujur aku nggak tahu ya, tapi kayaknya Lagu sendiri. kalau Lebih boleh dari promo sih Egoku. gitu ya. Lebih dari Goku. Sedang sayang-sayangnya. Boleh sedang sayang-sayangnya lebih dari Egoku, tiba-tiba hilang. Semuanya lagu lu. Salah semuanya. Tapi kalau Spotify tahun lalu kayaknya, aku tuh kayak tahun lalu dengerinnya tuh banyak Mariah Carey. Mariah Carey. Iya.
tapi lumayan random sih Kak, kayaknya. Tapi kalau aku suka satu lagu gitu, aku bisa dengerin berminggu-minggu gitu sampai bener-bener yang kayak udah kayaknya boleh Yang lagu lain. yang selanjutnya ya gitu. Anda Virgo ya? Zodiaknya? Saya Libra. Oh, Anda Libra. Deket sih. Deket ya? Anda? Gemini. Oh, Gemini. Gemini yang bermain di film Lovable. Virgo. Gemini bukannya ini, Public Enemy. Oh, itu karena orang-orang tuh terlalu kayak kepikiran kita terus, jadi mereka denial. Padahal Gemini itu gimana sih sebenarnya, Zar? Gemini tuh paling banyak dicintai. Serius lu? Cewek gue Gemini Banyak tuh. yang, ya lu suka kan? Berarti Suka. sama cewek lu? Iya. Ya udah. Lovable. Lu mau ngejudge Gemini, berarti lu ngejudge cewek lo. Oh iya benar. Maaf, kalau gitu Gemini nggak jadi Public Enemy. Gemini itu lovable. Ah, Tapi kadang friendly suka, and lovable. tapi kadang suka ngeselin. Bener nggak sih Gemini itu Ih, ngeselin nggak sih? Kak yang katanya yang selin. Gue lagi ngomong Dikit. ke cewek lo. Oh iya, jangan. Ntar saya habis ini kena omel. Tapi beneran tahu Gemini tuh diomongin mulu. Lu apa gue tanya? Gue Aries. Ih, males. Kenapa? Aries tuh brengsek. Oh, iya guys, Aries brengsek. Tapi Aries sama Gemini paling cocok. Tahu dari mana? Emang iya? Kata gue. Kata moon sign lo ya? Dari Enggak. lo ya? Kata Google. Gue suka Oh, nge-Google. lo ngulik soalnya ya. Tapi Aries tuh katanya egois, cuek. Terus nggak peduli sama orang Nah, lain. itu lol banget lah. Gue banget. Gue akui. Mawar Libra. Libra juga lumayan top 5 kan di zodiak. Iya. Tapi Virgo juga film kita nonton ya Virgo guys, satin udah lo. di bioskop. Virgo satin Virgo. Iya. Iya, Satin Virgo beneran kan? perfeksionis banget, Iya. overthinking banget tiap hari. Itu Satin. Itu Virgo ya? Itu Virgo. Makanya nonton film Virgo, ntar ngeliat nih kan kenapa yang nama bandnya The Virgos, karena semuanya zodiaknya Virgo. Virgo, iya. Lihat aja prosesnya kan maju mundur labilnya apa tuh Virgo banget. Coba dong ngeluarin api dong, Zar. Bisa nggak, Zar? Wow. Nggak bisa ya? Ada sulit lilin nggak ya? Sulit buat ya? bakar rambut gue? By the way, semalam kata Zara rambutnya habis kebakaran, guys. Kasihan banget. Sebelah lihat patah-patah, ya Allah, mau potong nggak bisa. Tapi seru tahu pas ngeliat lu ngeluarin api sama Karmin lagi bikin orang kesurupan. Apalagi scene-nya si Dava tuh. Dava Arik. Itu seru banget. Dava siapa ya? Dava, ayo. Coba Anda DM lagi Zara ya. Katanya Anda siapa? Tapi nggak ada dialognya, tapi gue seru aja ngeliatnya pas kesurupannya itu. Emang seru, kita aja syutingnya seru, tapi itu capek banget. Jujur Iya, scene gitu kita ya. malam itu capek banget. Iya. Itu sudah lemes banget semuanya udah. Sebelum take itu kan ada latihan koreonya dulu, apa segala macem, segala macem. Iya, Biar oke. jelas gue. Anda lagi normal kan, kondisi normal kan Anda? Normal, ini lagi terlalu happy nih. Oh, terlalu happy, oke. Excited gitu kalau ketemu sama orang yang sama energinya sama gue. Oh, siapa? Lu. Gue jadi bluffing, muka gue merah lagi gitu sama Zara. Tapi jujur Zara, gue fans sama lu dulu. Makasih. Sampai sekarang. Thank you. Beneran gue nggak bohong. Karena nih di belakang tahu semua kalau gue emang setiap Zara tampil pasti gue nonton filmnya. Serius, gue nggak bohong. Tapi yang pas di girl group, di idol group gue nggak tahu. Tapi pas sekarang gue baru tahu. Tapi lu dulu suka idol group itu. Nggak suka gue. Oh, oke. Jujur, bukan as actor. Oh, Iya. makasih. Mawar juga dengerin lagunya. Jadi kalian berdua di sini gue terima kasih banyak sudah mau datang ya. Makasih Kincir. Kincher.com. Insta.com. Oke, kalian kan gue bisa bilang kan mayoritas The Virgo and the Sparklings ini kan anak-anak muda ya yang mainnya. Emang iya? Ada juga orang tuanya. Abis itu gue ngelihat nih kan masih ada transisi kayak lu pasti kan ngalamin kayak midlife crisis atau quarter life crisis gitu dalam segi di dunia entertain gitu. Kalian berdua pas ngejalanin karir ini merasakan hal seperti itu nggak sih? Gue tuh tipe orang yang setiap abis nonton karya gue pasti gue ngejudge diri gue sendiri sih. Pasti ngerasa kayak, aduh kenapa gue gitu sih, harusnya gue gini gitu. Emang? Iya gak sih? Kamu gitu gak sih? Aku juga gitu. Kayak setiap nonton film atau misalnya dengerin lagu gitu kayaknya bisa diperbaikin deh Kayaknya bagian harusnya yang lebih ini. gini, lebih gini gitu pasti. Oh dikoreksi gitu ya apa yang kurang ya kalau dari film ya. Tapi mayoritas juga kayaknya aktor dan aktris seperti itu sih. Maksudnya Iya. pas ngelihat jadi kayak takut sendiri sama performanya dia. Iya, deg-degan banget. Makanya kemarin pas gala tuh deg-degan banget. Gila, maksudnya gue pertama kali nonton film full, gue gimana ya? Karena gue tahu juga, seperti kamu mau disambungin sama omongan yang tadi, pada saat lagi ngejalanin Virgo dengan beban yang banyak, beban tuh dalam artian tanggung jawab gue banyak gitu di film ini. Sebagai Virgo, untuk
fightingnya, main gitarnya, nyanyinya itu tuh udah jadi pikiran. Di luar dari itu juga kan kita sebagai manusia biasa juga punya masalah sendiri gitu. Ya. Ada masalah keluarga, ada masalah sama pasangan pada saat itu. Gue pas nonton kayak gila, pas gue lagi take adegan ini tuh gue lagi ngalamin ini. Untung aja orang-orang pas nontonnya tepuk tangan ya, jadi kayak terbayarkan. Gitu. Makanya kita benci banget sama orang yang suka bajak-bajak film. Karena menjadi pekerjaan seperti kita itu tidak mudah ya guys ya. Kelihatannya enak hihi depan kamera, padahal capek, beban segala macam. Makanya jangan pernah bajak film ya guys. Iya, janganlah itu nanti diajak ribut sama Jepri Nicole ya kalau kalian. Ayo tinju lagi nanti disamperin lo ya kalau nggak bajak film lagi. Tapi kalau lagi capek terus beban banyak, biasanya pelarian kalian tuh kemana sih? Kalau gue pasti ke teman-teman ya, karena gue orangnya. Sama Ojan ya? Ojan, kok tau? Tahu, gue kenal. Oh, demi apa? Demi Allah. Nongkrong yuk. Ayo, gas sama Ojan. Sama Ojan Jadi, juga. kalau gue pelariannya ke teman-teman. Kenapa? Karena gue orangnya nggak bisa sendiri. Gue kalau sendiri tuh suka malah jadi overthinking banget, terus jadinya nggak sehat lah untuk diri gue sendiri. Karena gue orangnya kadang kalau lagi sendiri suka pengen nangis mikirin sesuatu, jadi isi kepala gue tuh rame aja terus. Terus gue pasti ke teman-teman, karena teman-teman yang biasanya gue temuin, mereka udah tahu kalau gue nyari mereka tuh gue lagi kenapa-napa. Gitu. Oh, oke. Berarti lu punya support system yang bisa jadi pelarian lo ya? Untungnya, alhamdulillah. Ke Kila nggak? Enggak, ngapain lah. Kil, kakak parah gue. dia Kil. Mawar? Kalau aku biasanya kalau lagi capek, aku menyendiri sih. Jadi kayak dengerin dulu nih badannya sendiri, pikirannya sendiri gitu. Terus kalau misalnya emang kayak capek kerjaan gitu, kasih pupuk kecil gitu, kayak gimana? Pupuk kecil gitu, kayak Coba you're ikutan. doing great gitu. Mau lagi gue suruh Zara. Oh, jadi pupuk kecil. Iya, pupuk kecil. Yang tapi adakah someone atau orang yang bisa bikin lo Ada, nggak usah dibahas. Bukan, maksudnya kan bisa keluarga juga, temen kayak lo mungkin. Mama. Iya, mama, terus juga teman-teman aku, pacar aku juga. Oh, oke. Nih ya, flashback dikit ke kalian pertama kali masuk ke industri film. Biasanya kan kalau aktor atau aktris tuh ketemunya di zaman dulu ya, di Pasaraya, di PIM. Ih, cantik nih, boleh nih kayaknya di talent nih, casting yuk gitu. Kalau kalian pertama gimana? Oh, ini Ceritanya. untuk acting atau untuk? Acting. Ya boleh lah dari Adult Group, boleh. Kalau gue awal dari semuanya itu gue lagi pulang sekolah. Gue itu kan sekolah di negeri di Bandung, ada sekolah negeri di Bandung. Pulang SMP tuh ramean sama geng gue. Gue kan anak geng. Oh, Anda anak geng. Oke. Punya geng, namanya nggak usah. Terus kita kayak lagi rame-rame cewek-cewek mau jalan ke depan sekolah lama gue, makan es krim di ruko gitu. Makan, gak lama ada yang nepuk dari belakang. Dek, kamu mau jadi member di JKT48 enggak? Terus kayak, hah? JKT48 apaan? Lu nggak tahu? Nggak tahu, karena gue memang sama nyokap tuh emang agak jarang lah dibolehin untuk main handphone atau nonton TV apa, harus kayak pulang belajar gitu-gitu kan. Terus kayak I want you, nggak tahu. Nabila, Melody, nggak tahu. Akhirnya temen gue kayak yang ini loh ini, oh iya tahu. Ya udah nih isi formulir, masuk. Generasi berapa tuh berarti? Generasi 5. Oh, generasi kelima. Masuk dapat. Iya, nah dari situ ada udah setahunan di JKT, terus casting sebuah film pada saat itu yang anak motor di Bandung itu. Dilan. Ya, Dilan. Dari situlah semuanya dimulai. Oh, dari situ baru Anda. Kalau nggak di pupuk kecil, nggak akan ada tuh gue di sini sekarang. Mungkin gue lagi jadi TikTokers. Oh iya, Zara nih. Iya, TikTok gue. Kadang suka ngeliat di FPP Anda joget-joget. Kalau Mawar, pertama kali gimana Mawar? Kalau aku waktu umur 14 tahun kayaknya aku ikut Miss Celebrity. Itu adalah salah satu talent search gitu di salah satu stasiun TV gitu. Waktu itu aku dari Medan, terus kayak audisi kan di Medan. Terus habis itu masuk 20 besar Medan, terus masuk 10 besar Medan, terus dibilang kayak, oh kamu nunggu telepon dari kita aja ya. Misalnya kalau misalnya kamu berangkat ke Jakarta, nanti kita telepon gitu. Dan ternyata, H-1 aku harus berangkat ke Jakarta itu aku baru ditelepon. Jadi finalis lain tuh udah ditelepon, aku tuh H-1 atau H-2 gitu. Aku jujur kurang tahu. Terus habis itu besoknya berangkat, puji Tuhan menang. Juara 1. Gila keren.
Habis itu baru mulai kayak casting, kita roadshow gitu, casting keliling-keliling ke production Acting dulu house. atau nyanyi dulu, Mam? Acting dulu. Oh, oke. Jadi mulai dari FTV dulu awalnya, terus juga sempat sinetron. Itu 2000 berapa ya? 2015 akhir. 2000. Oke. 2016 awal itu masuk ke sinetron, terus habis itu ngeluarin single pertama itu di 2018 kalau nggak salah. Judulnya? Judulnya Heartbeat. Dudup 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 gitu. Oh iya, Dudup Heartbeat judulnya. Oke, nanti gua akan dengarkan. Itu lagu pertama lu berarti ya? Iya. Berarti masuk dunia acting setelah lu menyanyi atau sebelum lu menyanyi? Acting sebelum nyanyi. Sebelum nyanyi udah acting terus habis itu mencoba bikin lagu berarti ya? Iya, karena Emang suka nulis lagu atau gimana? Kalau nulis lagu sih masih di notes aja ya, belum ada yang keluar sebagai single. Coba lihat gitu. dong notesnya. Wah, jangan dong. Biasanya CN, nadanya dulu atau chordnya dulu. Ke C, ke A minor, atau ke B minor Tapi gitu. main alat musik sendiri. Main alat musik, jujur aku bisa main gitar tapi cuma satu lagu doang. Apa lagunya? Gue aja hostnya. Ya udah dah. Rokok, boleh gue rokok. Lanjut. Kode lain ya? Lagunya Tori Kelly. Tori Kelly ya? Oh, suka banget sama Tori Kelly. Iya, aku suka banget. Itu aku lupa judulnya. Pokoknya kayak Every Little Dance My Way, Every Time I Want to. Bagus banget suaranya. Boleh nanti habis ini kita dengerin Mawar nyanyi satu lagu. Wow. Sambil berenang ya? Iya. Random banget, ini gak kelihatan di kamera. Jadi di sana ada kolam renang gitu dulu. Bilang dulu, Zar. Oke, jadi termasuk orang yang selektif gak memilih film? Kalian berdua? Pastinya. Dari awal? Untuk dimainin kan? Iya, untuk dimainin. Ih, parah suka ngemainin. Anda yang suka mainin mainin hati orang lain? Nggak pernah. Oh, nggak pernah, oke. Apa Kalian tadi? selektif nggak? Selektif banget lah, pasti nggak sih? Itu kan menyangkut karir kita. Ya nggak mau? Iya, setuju banget. Kita pasti ngelihat ceritanya dulu, Ya. terus juga karakternya, terus juga timnya kira-kira siapa nanti yang akan Betul. bergabung. Retweet. Bagus dong, berarti udah punya kesadaran bahwa kalian harus milih film yang selektif. Maksudnya harus milih film yang bisa berimpactful sama hidup kalian dan juga Yes. sudut pandang baru gitu kan. Dari awal sih sebenarnya dari project pertama aku banget itu ke project-project yang sampai sekarang selalu dipertimbangkan segalanya sih. Terutama orang tua aku sih. Orang tua aku juga berperan sangat penting kan di dalam karir aku di industri film. Oke. Aku selalu diskusi sama mama sama papa kayak ini kira-kira kalau aku mainin ini gimana ya. Dan selalu untungnya setiap selesai project tuh pasti dapat skill baru gitu. Itu tuh yang menyenangkan, yang aku suka. Selalu jadi belajar dari karakternya, punya skill baru. Kayak misalnya di film yang lain gue gak bisa berenang, jadi bisa berenang. Masa lo gak bisa Karena ada berenang workshopnya gak bisa. Lu Serius? cemplungin gue tenggelam. Katanya mau berenang. Enggak, dia kan. Oh. Iya, berenang sambil nyanyi. Ambil nyanyi ya. Film-film seperti apa yang jadi referensi lu untuk ngambil film ini? Oh, filmnya kayaknya bagus deh. Dari selain cerita. Aku bersyukur banget, puji Tuhan aku diberikan kepercayaan untuk memainkan karakter yang berbeda-beda. Khususnya di tahun ini aku ngerasa kayak dipercayakan untuk membawakan karakter yang berbeda, apalagi Carmine gitu, yang sesuatu yang aku nggak pernah sangka sebelumnya aku akan jadi vokalis band rock. Terus juga harus bersikap kayak arogan gitu-gitu kan. Jadi kayak pasti seneng banget. Terus jadi sama kayak yang dibilang Zara tadi, jadi banyak mengetahui perspektif lain gitu dari orang-orang gitu. Tapi kalian sadar nggak sih kalian tuh muda banget? Maksudnya umur lu berapa? 21. 21, lu berapa? Tahun ini 20. Gila, itu mudah banget men. Dan lu Emang, udah men? memainkan film yang bener-bener banyak penonton, blockbuster dan bagus gitu. Amin. Bener, maksudnya kalian sadar itu nggak sih? Atau kalian ya udah gue kerja aja deh gitu. Kalian nggak sadar kalau gue tuh sebenarnya udah segede ini ya namanya, atau gue udah mainkan banyak film gitu. Apa kalian tetap ya udah stay humble aja biasa? Kita anggap Pris ya. Kenapa ya? Kita kenapa ya, Mama? Kita bingung. Tadi apa ulangin? Gue lupa. Lu sadar nggak kalau lu tuh? Iya, lu tuh sadar nggak sih? Kenapa ya? Ada yang lewat. Ada satu momen setan lewat tuh kayaknya tadi. Kan lihat-lihatan gini doang. Jangan di-cut ya, masukin aja yang tadi. Gue mau klip di Instagram gue. Mau di TikTok. Gue tag ntar jalan nih. Gak berhenti. Kita bingung gitu tadi. Buka asuh. Amin. Diam. Ya maksudnya. Itu kan, kenapa ya? ada minum gak sih? Kasih darah deh.
Biar ada sadar hilang dikit ya. filmnya. Jadi maksudnya kan kalian udah mainkan banyak film nih. Bisa. Gue juga nggak kuat liat mata dia. Iya. Maaf ya guys. Maaf ya guys, emang ada nih orang. Oke, maksudnya dari segi karir industri kan ada orang yang bermimpi-mimpi jadi kayak kalian gitu, anak muda, main banyak film, terus filmnya bagus, kualitasnya oke, dan kalian punya prinsip yang kuat gitu, kalian pengen main film bagus terus gitu. Kalian merasa nggak kalian tuh udah sebesar ini namanya? Atau kalian tetap, oh gue nggak ngerasa lagi, gue cuma kerja aja? Gitu. Pasti sadar lah. Sadar ya? Banyak yang sayang, banyak yang ngasih perhatian ke kita dalam bentuk apapun gitu, dengan kayak support kita, kayak fanbase kita gitu. Pasti itu yang buat aku sadar kayak, oh ternyata gue tuh sekarang banyak yang merhatiin dan banyak yang sayang ya. Gitu. Bersyukur banget juga ada di posisi sekarang. Tapi ya nggak mudah juga untuk bisa ada di sini kan perjuangannya. Kalian melihat diri kalian 10 tahun ke depan akan seperti apa? Wah, 10 tahun ke depan gue umur 30. 30. Lo berarti 31, kamu 31. 31, 32. Kayaknya ada di mana-mana ya. Keren. Amin. Lebih ke kayak tiba-tiba muncul ya. Iya, keren. Pasti gue udah bisa ngeluarin api. Enggak, itu cuma sinestesia Anda aja itu di film. Sinestesia beda. Apa sinestesia apa? Melihat suara-suara. Anjir, keren. Nonton nggak sih lo kemarin? Nonton gua. Nonton tapi telat. Astagfirullahaladzim. Telat. Kasih tiket. After kreditnya gue nonton. Gue nonton. Pastinya, gue sih gak mau berhenti ya. Sampai mati? Iya maksudnya sampai pengen sebanyak-banyaknya explore karakter-karakter yang mungkin seperti Mawar, dapat sekarang tiba-tiba jadi yang Karmin, arogan gitu. Pengen banget dari dulu dapetin karakter yang bisa nge-explore banyak, karena pasti seru risetnya kan. Kayak selama ini kan aku jadi anak yang dilindungi, anak SMA, yang gitu-gitu kan. Soft girl pengen banget gitu untuk ya. nyobain yang lain. Pengennya sih di umur 30 nanti mungkin udah bereksplor banyak di dunia film, terus udah punya rumah sendiri, udah Amin. punya bisnis banyak, udah pinter muterin duit, nggak cuma buat Kalau- make up. Sekarang duit gue lari ke sana semua. Masa iya? Makeup? Kan buat investasi muka. Iya. Nge-gym juga nggak kalian? Mau ngapain lah, nggak usah. Bagus, gue suka cewek kayak gini. Ngapain lah, nggak usah. Orang udah cantik ya sih pakai makeup aja. Gym kan bukan buat itu, orang buat kesehatan, gimana sih lu? Iya. Maksud Oh, gua jadi kan- lu menilai cewek-cewek gym tuh cantik. Gue kena lagi guys, karena ada yang nge-gym aja kena nih sama Zara nih ya. Orang anak-anak pikirannya negatif mulu ya, gue bingung. Nih, kalau gue nanya kalian berdua nanti pas udah nenek-nenek atau udah punya pasangan, kakek-kakek nenek-nenek sama pasangan kalian berdua mau ngapain? Ya mau Aku mungkin jawab yang tadi dulu ya. yang 30 Yang 30 tahun dulu ya? Kita ngapain? udah di mana-mana bilang. Kan itu bercanda. Oh bercanda, yang ada serius Tapi ya? amin tetap. Amin dong. Seriusnya aku ya tetap pengen ngelakuin hal-hal yang aku cintain sih. Selama aku merasa masih nyaman gitu kan. Oke. Terus juga pengen banget punya bakery. Bisnis bakery. Iya kayak seru gitu kan. Terus Apalagi untuk masa tua ya. iya bener kayak cium bau adonan gitu. Oh iya, Adonan itu kan. Iya kayak wangi adonan sih lebih tepatnya Iya. ya. Nah kalau nenek-nenek, lo mau tinggal di sini apa cabut ke luar negeri? Aku kayak melanjutkan usaha bakeryku yang sudah ada dari Oh, tahun berarti 32 tahun itu tadi ya. Since 32 tahun gitu ya? Bener. Iya sih, keren ya. Sudah 32 Visioner. berapa tahun gitu kan. Nama-nama bakery-nya mau apa? Iya namanya apa? The Scorpion Sisters Bakery. Mau kue? Mau kue? Parah. Investor yang pengen Mawar Let's punya go. bisnis, let's go. Ini terbuka lebar. Kirimkan proposal Anda. Langsung ke DM aja Mawar ya ada yang oke. Terakhir, 5 film favorit kalian yang impactful. Aduh. Film kita sendiri gitu. Boleh, film Indonesia, luar negeri, Jepang, Korea boleh. Kita kembali setelah Harusnya kasih yang list, satu ini. kasih list pertanyaan coy. Kalau nanya gini-gini kan jadi riset dulu. Iya maksudnya apa? Lu Emang gue nonton film cuma 5? nggak misalkan 5. Banyak banget. Ya udah, gue kasih pilihan nih. Virgo and the Sparklings, Truman Virgo and the Show. Sparklings, Virgo and the Sparklings, Virgo and the Sparklings, Virgo and the Sparklings. Anda berharap ada sequel ada 5 ya? Oh, amin banget. Mawar deh.
Gundala Sri Asi mau Virgo Sri Asi. Virgo and the Sparkling, Sri Asi, Gundala. Terus kita menunggu banget series Tira pastinya. Tira Benar. sama Virgo and the Sparkling. Ya. Susah banget ya. Padahal mau dibikin artikel tuh tadi tuh. Ya 5 film favorit Zara, Virgo and the Sparkling. Emang iya itu favorit kita sekarang. Iya benar. Ya sekarang iya. Kita mau nonton lebih dari 5 kali malah ya. Iya. Benar. Satu aja deh film. Virgo and the Sparkling. Oke, terima kasih banyak Zara dan Mawar udah mau mampir ke sini. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Zara. Ya, Mas Aries ya. Iya Mas Aries, terima kasih banyak Mas Libra dan juga Gemini yang Public Enemy tadi tapi katanya enggak. Tapi segini sini gue pengen ngucapin congratulations buat film Virgo and the Sparkling, tepuk tangan sekali lagi. Terakhir, kenapa penonton audiens Skincare harus nonton Virgo and the Sparkling? Boleh dari Zara. Karena film ini bertujuan baik dan film kita punya tagline ya. Tagline-nya adalah menyelamatkan dunia bukan hanyalah hak orang dewasa. Jadi semoga nanti pesan yang ingin disampaikan ke anak muda di luar sana sampai. Semoga film ini menghibur, karena film ini menghibur kalau alasan. Dan film ini pokoknya fun, fresh, bikin nyanyi-nyanyi di bioskop. Oke. Kenapa harus nonton film Pasti Virgo and the diwakili. Sparkling? Karena sudah disampaikan oleh Zara sebelumnya ya. Jadi film ini super duper fun, seru banget, terus juga banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dan kalian ketika nonton pasti akan relate sama salah satu karakter di film ini. Yes. Oh iya, benar sekali. Dan endingnya mind blowing. Wow. Coba paling relate sama karakter siapa? Gua, Armin. Egois, cuek, gak pedulian. Oh, lu banget kelihatan. Thank you. Terima kasih banyak. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Gestara siapa? Tulis di kolom komentar dan ekspektasi kalian sama Virgo and the Sparkling seperti apa? Tulis juga di kolom komentar. Zara pamit, Mawar Eva Diok pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye guys.